Selamat siang Ibu. Selamat siang. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Kabar baik. Ibu bagaimana kabar? Kabar saya juga puji Tuhan baik sekali. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak karena Ibu Henry sudah mempercayakan saya sebagai supervisor Ibu di kelas. Sebelumnya saya sedikit menjelaskan lagi kalau tugas saya sebagai supervisor di sini ini, saya sebenarnya hanya membantu Ibu supaya Ibu sendiri bisa melihat sejauh mana Ibu telah menyampaikan atau melaksanakan pembelajaran. Jadi misalnya apakah sudah sesuai dengan rencana Ibu, apakah sudah mencapai target, atau apakah sudah mencapai kompetensi yang Ibu harapkan. Untuk itu Ibu ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana? Mungkin untuk di kelas 7 itu kompetensi yang perlu dikembangkan ke dalam menerapkan budaya positif dan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi kompetensi yang kita kembangkan menerapkan budaya positif dan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian bagaimana menilai Ibu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan? Mungkin yang utamanya itu pembelajaran berdiferensiasi, karena di kelas itu kan siswa itu punya bakat atau kemampuan mereka kan beda-beda, apalagi mengenai pelajaran matematika ya. Nah, kalau kemarin sebelum pelajaran dimulai ataukah mulai kegiatan inti sudah di kelas 7 pada pelajaran matematika, saya sudah buat asesmen diagnostiknya. Jadi sudah dikelompokkan siswa yang mana butuh bimbingan, siswa yang mana yang kita sudah mampu. Dan saya rasa kalau untuk pelajaran ini kita fokusnya ke situ saja, pembelajaran berdiferensiasi. Oke, baik. Apa harapan dari pengamatan yang akan kita lakukan? Harapan dari ini? Harapan saya budaya positifnya bisa muncul di setiap siswa. Terus yang kedua, untuk siswa-siswa yang mungkin punya bakat atau minatnya itu masih rendah, melalui pembelajaran berdiferensiasi ini mereka punya bakat dan minatnya semakin tumbuh dengan baik. Oke, baik. Baik Ibu, terima kasih. Kemudian nanti waktu kunjungan kelas yang kita rencanakan ini, observasi ini, besok pagi. Ya, besok pagi. Baik, besok pagi. Kemudian nanti setelah observasi itu nanti akan ada percakapan lagi Bu, itu namanya percakapan pasca observasi. Kemudian nanti saya saat kunjungan kelas besok observasi, saya akan mencatat semua yang kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas. Oke, itu saja Ibu, semoga sukses dan selamat siang. Iya, selamat siang. Arya Dewa, Arya Zakirin, apa? Askia Tulia, Celia nanti, Mama Asifa dan Nia, Fazia, Arya Dewa, mana sekarang lagi kita kemana? Harus apa di jam 12? Harus apa? Iya, terus apa lagi? Apa kau diam tadi? Apa kau diam?
Sebelum kita mulai kita masuk ke kita punya pelajaran yaitu tentang yang mengoperasi penggabungan antara jumlah ukuran 19. Ini operasi itu dalam soal untuk mengingat kalian mengenai materi yang benar. Ya. Yang tahu harus masuk kerja ya. Ada garis bilangan atau tidak? Garis bilangan. Apa garis bilangan atau tidak? Ada garis bilangan kalau yang sudah lincah atau pintar bisa tidak pakai garis bilangan. Sudah. Satu nomor tentang penjumlahan. Untuk siapa ya? Negatif 5 ditambah dengan negatif 2. Ibu Linda dari Fahrul. Silakan. Dari Papa? Negatif 7. Negatif 7 ya. Bisa menjelaskan di belakang. Dari mana? Langsung atau mau pada? Lima nomor 2 hasilnya. Lalu negatifnya itu kotak. Taruhnya di mana? Terus langsung seperti itu. Kalau mau pakai bilangan bisa buat toh? Ya. Di sebelah kiri bawah itu bilangannya bilangan apa? Bulan negatif. Bulan negatif apa positif? Positif tidak ada negatif. Sebelah kanan mau bilang? Begitu kan? Iya, Bu. Tambah negatif 5 dari negatif 2 kau harus bergerak. Bergerak apa? Bergerak ke arah mana? Ke arah mana? Menurut kamu ke arah mana? Ke kiri. Jadi itu bagaimana? Bagaimana kalau jalan? Ya, benar saja ya. Benar, Bu. Ya, benar. Tepuk tangan untuk Fadil. Oke, nomor yang kedua. Kita melangkah ke perubahan. Positif 4 kurang dengan negatif 2. Apa yang harus bilangan? Aku tidak mau pakai sebelah. Pakai sebelah. Baik. Karena betul. Positif 4 kurang negatif 2. Apa? Apa namanya? Ayo ya. Positif 4 kurang negatif 2. Pakai bilangan atau harus menggunakan aturan? Ya baik, ayo minta untuk menjelaskan hasil dari positif
Ya, baik. Mungkin Ibu menambahkan sedikit ya. Langkah ketiga ya, supaya saya tahu hasilnya adalah saya harus menghitung jarak dari yang ya, jarak dari negatif 2 ke positif 4. Dia bergeraknya itu dari ke arah kanan atau ke arah kiri. Ke arah kanan berarti nilainya, maksudnya nilainya positif atau negatif? Positif ya. Dia jaraknya itu dari negatif 2 ke positif 4 itu berapa? 6. Berarti dia bergerak ke arah kanan sejauh berapa langkah? 6. Dari nilainya adalah positif 6. Jadi hasil dari positif 6 kurang negatif 2 adalah berapa? Positif 6. Benar atau salah? Ya, utama sekali. Jadi yang dikerjakan oleh ini benar, yang dikerjakan oleh Pak juga benar. Bisa saya paham dengan materi-materi kita sebelumnya. Utama sekali. Nah, tadi mau jelaskan sedikit ya. Ini yang kemarin sudah jelas ulang ya. Jika di tengah sini, ketika kau melakukan operasi itu, kalau di tengah ini ada bukan kita dijelaskan tanda apa? Iya. Jadi kalau di sini tandanya sama, itu menjadi tanda positif. Dari sini tambah 2, lalu di sini positif 4. Positif 4 tidak perlu kita tulis dengan tanda positif juga tidak masalah. Jadi 4 tambah 2 hasilnya adalah 6. Sama dengan dokter dari bilang. Sama. Terus kalau misalnya di tengah sini tandanya ada positif, ada negatif. Berarti kita akan kembalian menjadi apa? Kalau di tengah ini tandanya itu adalah dua tanda yang berbeda, itu menjadi tanda pengurangan atau negatif. Maka jadinya kurang. Sama dengan begini. A kurang positif B. Kita akan ubah jadi ini kurang, yang ini tambah. Di tengah sini tandanya sama atau berbeda? Berbeda. Maka kita ubah jadi tanda pengurangan. Bahwa kalau di tengah itu tandanya berbeda, kita akan ubah jadi tanda pengurangan. Itu juga sama. Jaga sama atau tidak? Sama ada positif, ada negatif. Hanya letaknya saja yang berbeda. Kalau bagian atas tambah yang berubah, kalau yang bagian bawah tandanya kurang berubah atau negatif yang berubah. Jadi kita ubah jadi A. Ini hanya sekedar Ibu mengulangi materi yang kemarin kita sudah dapat itu. Hari ini kita melanjutkan materi, kita gabungkan antara operasi itu penjumlahan dan juga operasi itu pengurangan ya. Baik, hari ini cara kita belajarnya Ibu ada siapkan dengan kartu. Ini namanya apa? Kamu sering tahu di rumah kok? Ya, Bu. Nanti buat dalam kelompok. Kamu kerja di kelompoknya masing-masing ya. Pakai kelompok. Ibu akan bagikan semua kelompok pasti ada pembagian. Ini apa ini? Kartu yoga tadi ya. Nanti kita bagi kelompoknya kepada berapa orang? Tidak, kan ada beberapa orang yang lain. Penggunaannya itu ada di dalam yang punya gambar bentuknya sama dengan ini kartunya. Jadi nanti sebentar kamu berapa kelompok, Ibu bagikan buku, lalu Ibu bagikan juga dengan
Tapi supaya lebih memperjelas, ibu juga bantu menjelaskan cara kerjanya atau cara komunikasikan itu. Jadi kartu yang berwarna merah seperti ini itu sebagai bilangan apa? Negatif. Terus kartu yang berwarna hitam, ya ini ada 2. Ini bilangan apa? Bilangan positif ya. Mau dia skopa, mau dia kafet, apa? Kafet, tetap dia itu positif. Sama juga dengan yang merah tadi. Yang merah tadi mau tulis. Kalau kartunya itu kasih contoh. Ini ruin 10, berarti bilangannya negatif 10. Ya, kalau positif ini, kartunya skop 2. Paham dong? Ada yang dapat kartu as? Ada ya? Kalau as hitam, as itu nilainya apa? Kalau hitam positif 1. Kalau as yang warna merah ada yang dapat? Ya, itu nilainya apa? Ya, negatif 1. Terus untuk penjelasan dan ukuran, kita contoh. Misalnya, aku taruh begini ya. Di sini 2. Lalu ibu letakkan atau letakkan. Tapi kita taruh samping dengan 2 ya. Letakkan itu artinya kita menambah atau kita menjumlahkan, ya. Paham? Kalau ibu bilang mengambil, kita ambil kembali di sini. Berarti operasi hitungnya kita apa? Pengurangan. Mengerti? Ya, jadi meletakkan artinya kita menambah, kita ambil artinya mengurangan. Jadi ibu contoh lagi. Dan lihat lagi, ini bilangannya apa? Ini berapa? Sekarang bilang begini. Ibu meletakkan kartu 8 skopa. Maka kita apa sekarang? Jadinya kalau itu bagaimana? 2 positif 2 tambah positif 8. Itu positif 2 tambah positif 8. Hasilnya berapa? Mengerti? Ya. Contoh lagi. Misalnya, tadi sudah berapa tadi? Positif 2 dan 8 tadi? Sekarang ibu taruh, ibu meletakkan. Dengan kata ini, meletakkan. Atau meletakkan di sini, di samping 2. Berarti artinya kita apa? Kita tambah. Kita tambah. Atau meletakkan. Kita tambah berapa di sini? Negatif 9. Gitu. Berarti di sini, positif 8 tambah positif 2. Atau diletakkan dong? Meletakkan dengan apa? Tambah dengan negatif 9. Hasilnya berapa? Positif 10 tambah negatif 9. Berapa? Itu berapa? Meletakkan. Ya, jangan pada dalam kurung. Hitung ini harus dipisahkan. Di sini ya? Tidak, sekian. Silakan buat sudah cari hasil positif apa ya? Ingat negatif Pak. Lima tambah
tambah negatif 4. Lima tambah negatif 4 hasilnya bisa. Minta saya kalau ada masih bisa udah kedokan tentang ada teman-teman bukan kemarin terus Ambil kartu versinya negatif buka huruf negatif 4 tutup huruf sama dengan 5 tambah 4 sama dengan 9. Hasilnya 9. oke dulu teman-teman di bawah baik apa pernah yang belum menambah hasil perbaikan apakah menurut kalian yang dikatakan ayo benar salah ya benar salah ya benar ya ya 5 tambah negatif 4 hasilnya positif 1 lalu kemudian kita ambil tabel 3 artinya kita mengurangi ini kurang dengan negatif 4 karena dia kurang dan negatif seperti yang dijelaskan tadi kalau digunakan yang sama maka dari 5 tambah beri kesempatan kepada teman saya Dia tidak tahu. Dia benar salah. Nah, udah tidur saja. ya benar salah 7 negatif 1 tambah 8 hasilnya positif 7 ya sedangkan kamu 3 hasilnya 7 tambah negatif 2 karena kamu 3 kan nilainya negatif 2 7 tambah negatif 2 hasilnya positif 5 lalu kita ambil kembali kartu 3 dari 7 kurang negatif 2 hasilnya 7 kurang negatif 2 hasilnya berapa? Ya positif 9 ya kurang dan negatif kita buat ditambah jadi 7 tambah 2 hasilnya positif 9 kita punya lembar kerja hari ini ya dan semuanya ini kita tidak kecewa artinya kamu bisa memahami Ya Bu. yang kita kerja itu tidak ada yang salah tapi saya itu bukan hanya di saat kamu diskusi saja ibu minta ketika kamu ulangan juga kamu harus bisa kerja ya pulang rumah itu belajar belajar cara menggunakan bilangan belajar tanda-tanda di bilangan modal itu bilangan bulat ya kalau tanda yang sama ada di tengah itu berubah jadi apa? Fadlia kalau tanda yang sama di sini di bagian tengah sini 12 itu berubah jadi tanda apa? Sebelum kamu pulang kamu harus memberikan tugas untuk kalian tugasnya itu ibu akan kasih tugasnya beda seperti yang kemarin ibu sudah buat apa itu tes
Hanya kamu empat yang sama ada Dewa. Itu nanti tugasnya hitungan tapi dalam ada sebab dalam kalian. Bisa toh? Bisa, Bu. Tugas yang pertama untuk kelompok 1, yaitu Iva dan teman-teman. Ada bersama. Tulisannya ini saja. Sedangkan yang mereka berapa 5 apa itu? Afri, Ainun, ada Dewa, Sakir dengan siapa? Iva. Dia bilang sekolah ya. Tapi sebelum kita masuk ke itu, kita akan periksa tugas kalian. Jadi bapak tes lagi materi yang sudah kita pelajari hari ini. Silakan dicatat. Sudah, Bu. Kalau sudah diperiksa. Selamat siang Ibu Henry. Selamat siang. Bagaimana kabar? Baik. Baik sekali. Jadi kita sudah melakukan tahap observasi tadi pagi tadi, Bu. Sekarang percakapan kita siang ini merupakan pasca observasi yang kita lakukan. Saya langsung saja Ibu ya. Langsung saja. Jadi Ibu rileks saja, santai saja. Yang pertama ingin saya ajukan beberapa pertanyaan untuk Ibu. Bagaimana Ibu menilai hasil kinerja diri dalam mencapai kompetensi tadi? Kalau menurut saya berdasarkan hasil KBM tadi itu, menurut saya sudah agak lebih baik dari yang kemarin karena sudah melewati setiap proses-proses yang dari kegiatan awal, inti sampai penutup itu. Mungkin ada beberapa langkah yang saya lupakan, tapi sebagian besarnya saya laksanakan. Terus di saat saya memberikan tugas itu saya pilih yang mana yang belum mampu atau kebutuhannya masih kurang, itu saya memberikan soal yang agak mudah, sedangkan yang sudah punya kemampuan lebih itu saya memberi soal yang agak lebih sulit. Setelah itu lalu di saat persepsi juga saya buat seperti itu toh, supaya mereka bisa menampilkan kemampuan mereka dan saya juga mampu menilai. Terkhusus yang punya kemampuan masih rendah itu saya bisa tahu ternyata mereka tuh ternyata bisa juga, bisa seperti yang lain. Jadi Ibu merasa cukup puas karena memang yang membuat Ibu menilai demikian itu karena tadi Ibu sudah memberikan persepsi itu tuh dengan memilih. Tidak semua siswa peserta didik itu rata dikasih soal yang sama, tapi berdasarkan kemampuan mereka. Jadi kita sudah bisa melihat di situ sudah ada perbedaan diferensiasinya. Oke, baik. Kemudian itu dari hasil pengamatan Ibu sendiri ya. Sekarang bisakah saya memberikan hasil pengamatan? Silakan, dengan senang hati. Baik, tadi saya mengamati pada saat di awal pembelajaran itu Ibu mengulangi kesepakatan kelas. Jadi ada salah satu siswa yang sedikit membuat keributan, kemudian kembali Ibu mengingatkan kesepakatan kelas. Jadi dengan nada bahasa sikap yang tenang, jadi sepertinya tidak ada mengintimidasi peserta didik itu. Menurut saya itu bagus sekali, cukup bagus. Kemudian seperti Ibu sudah menerapkan budaya positif di kelas. Kemudian pada saat Ibu memberikan soal itu, ada soal yang sulit dan soal yang di bawah rata-rata itu untuk siswa yang berkemampuan tinggi dan siswa yang berkemampuan kurang ini ya. Nah, itu soalnya masing-masing. Jadi peserta didik mengerjakan soal itu sudah sesuai dengan kebutuhan belajarnya mereka ya. Kemudian Ibu juga menggunakan media tadi, media kartu, untuk kita bilang visual kan, yang
yang menggunakan kartu itu tuh, nah, itu sangat membantu peserta didik baik yang kemampuannya baik tinggi dengan yang rendah tuh mereka tuh sangat terbantu dengan media tadi. Nah, itu semua yang ibu lakukan itu sudah sangat sesuai dengan standar yang kita rujuk kemarin pada saat pra-observasi. Kemudian itu hasil pengamatan saya. Bagaimana pendapat ibu? Saya cukup senang. Ternyata yang saya buat itu bisa membantu siswa untuk memahami materi yang saya berikan. Kemudian untuk selanjutnya ini kita bicarakan apa tindakan ibu ke depannya, Ibu. Dan diskusi kita siang ini nih, apa yang sudah terbayangkan akan ibu lakukan untuk meningkatkan lagi performa ibu di pembelajaran kita seperti mungkin saya harus lebih mengeksplor atau mencari tahu pembelajaran yang menarik lainnya, atau supaya anak-anak tuh semangat dalam belajar. Terus itu saya harus lebih, mungkin fokus saya itu jangan sama rata, tapi harus fokus ke masing-masing peserta didik tuh yang kebutuhan khusus. Harus buat cara seperti apa, terus tuh yang mungkin punya kemampuan yang sudah saya anggap baik itu saya buat cara yang juga berbeda, sehingga mereka tidak merasa kayak macam disamaratakan lah. Jadi ya saya harus meninggalkan semua ini. Berarti untuk kedepannya itu dalam pembelajaran itu ibu mau meningkat itu. Kemudian mungkin ada orang-orang tertentu atau siapa yang bisa membantu ibu untuk mungkin teman-teman dari guru penggerak, karena saya tahu mereka punya ilmu ini cukup banyak dan saya harap mungkin harus ditularkan ke teman-teman lainnya. Iya, betul sekali. Kemudian ini yang terakhir nih, Bu. Apa yang dapat ibu lakukan dari proses yang sudah kita jalani? Masih bagaimana? Ya, untuk kedepannya kan ibu sudah menjalani proses ini, jadi apa yang mau ibu lakukan kedepannya itu? Mungkin saya akan melaksanakan yang seperti yang saya lakukan tadi, karena saya merasa lebih baik, tapi harus melengkapi lagi yang masih kurang-kurang. Sekian saja. Saya harap dari pertanyaan-pertanyaan saya ini selama menjadi supervisor ibu bisa menemukan jawaban atau kelegaan dari pertanyaan-pertanyaan. Mungkin ibu merasa saya mengajar sama ini seperti apa, ibu sendiri bisa melihat bagaimana kinerja. Terima kasih banyak. Terima kasih juga sudah jadi supervisor saya, sehingga saya bisa menilai diri saya, bisa tahu kekurangan dan kelebihan saya juga. Terima kasih juga telah mempercayakan saya, Ibu. Dan sekian, sampai jumpa lagi. Semoga ke depan selalu terjalin kerjasama. Ya, siap. Oke, selamat siang.